Shalom Bapak dan Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di acara talk show yang merupakan kolaborasi antara GSKI Selipi dan GSKI Gajah Mada. Bersama saya Tamara, hari ini ditemani oleh rekan saya Debra dari GSKI Selipi. Acara kolaborasi ini membahas masalah serta isu-isu yang akhirnya menjadi trending topik di dunia maya maupun di dunia nyata. Untuk talk show biasanya kita ditemani oleh seorang narasumber yang kompeten untuk menjelaskan segala aspek yang diperlukan baik dari sisi umum maupun dari sisi teologia. Hari ini Bapak dan Ibu sekalian, kita ditemani oleh seorang narasumber yang sangat mumpuni di bidangnya. Hari ini kita ditemani oleh Bapak Pendeta Dr. Ruli Simorangkir, Sarjana Hukum Magister Teologi. Shalom Pak. Shalom. Apa kabarnya Baik. Pak? Ini acara kita nih ngikutin protokol kesehatan luar biasa. Iya dong Pak. Walaupun di rumah tetap pakai ya. Iya. Walaupun habis itu kita buka, tapi kita jaga jarak Untuk Pak. kasih contoh. Betul, Iya kan? betul. Oke. Oke. Saya jelaskan sekilas tentang Pak Ruli Simorangkir ini. Beliau selain sebagai seorang hamba Tuhan, beliau juga merupakan seorang advokat yang memiliki law firm sendiri, yaitu Ruli Simo Law Firm and Partners. Begitu ya Pak ya? Iya, tepat banget. Tepat banget ya, jangan sampai saya salah sebut, nanti saya disu, saya takut. Oke, gimana hari ini Ibu Debra, kita mau bicara soal apa nih hari ini Bu? Hari ini tema kita tentang anak menuntut orang tua. Itu Tapi lagi saya topik ini yang manggil lagi Pak trending. Ruli ini Bang. Bang ya? Bang. Jadi kita ganti Gimana? jadi Bang aja biar akrab gitu. Biar akrab Oke. ya. Iya, emang dari dulu saya nggak mau lu dipanggil Pak, Om. Oh, Kakak juga nggak mau kakak. Oh gitu. Jadi Bang. panggilnya Bang. Bang Ruli ya. Oke. Bang Ruli, hari ini kita mau membahas tema Ya. yang akhir-akhir ini kita sering lihat menjadi trending. Anak menuntut orang tua. Nah, sebelum masuk dalam pembedahan dari sisi Alkitab, Ya. kita akan tanya nih, secara hukum undang-undangnya itu atau undang-undang pernikahan perkawinan di Indonesia itu apakah bisa dibenarkan bahwa anak bisa menuntut orang tua? Oke. Gugatan, ini kita mesti tahu dulu. Ada beda istilah antara gugatan dan tuntutan. Kalau tuntutan itu biasanya ranahnya pidana. Jadi ada kejahatan, rampok, copet, nah itu nanti jadi tuntutan. Tapi yang lagi dibicarain sekarang ini arahnya lebih kepada gugatan, di mana seorang anak menggugat orang tuanya atau orang tua menggugat anaknya di dalam perkara perdata. Perkara perdata itu arahnya lebih kepada misalnya warisan dan lain-lain lah, itu perdata. Jadi ranah yang kita lagi bicarain ini sepertinya ke arah perdata dalam gugatan. Sekarang kalau ditanya, bisa nggak sih orang tua gugat anak gugat orang tua tuh dimungkinkan atau enggak sih? Secara hukum ya, kalau kita ngomong hukum in general, bukan soal perkawinan atau hukum perdatanya, apapun ya. Kita ngomong secara umum dulu, secara umum. Di dalam hukum kan nggak ngelihat gender, nggak ngelihat laki perempuan, dia nggak ngelihat orang tua sama anak, kan nggak ada. Hubungan keluarga juga Nggak ada tidak kan? dilihat. Setiap orang yang merasa bahwa haknya dilanggar, dia bisa ngajuin gugatan, gitu. Nah, hukum perdata nih sekarang kita baru tadi secara umum orang hukum tuh nggak ngelihat gender laki perempuan, hubungan keluarga nggak dilihat, gitu. Jadi setiap orang yang merasa haknya dilanggar boleh ya ngajuin gugatan. Nah sekarang kalau kita ngomong lebih khusus sekarang kepada hukum perdata, yang disebut dengan orang itu adalah sejak dia dilahirkan sampai dia mati, itulah orang. Jadi sejak dia lahir sampai dia mati, sebagai orang, sebagai manusia, dia punya hak dan punya kewajiban. Nah, Bu Debra ada hak, tapi juga punya kewajiban kan. Ketika hak kita dilanggar, boleh nggak kita ngajuin gugatan?
Boleh. Bahkan harus. Kalau hukumnya bilang ya harus, kalau kita haknya dilanggar, habis itu kita gebukin orangnya kan jadi salah. Atau kita marah-marahin kan jadi salah. Nah, justru sarananya adalah dengan ngajuin gugatan. Itu memang tepat. Saya jadi tertarik nih Bu sama Abang. Jadi kalau dalam itu kita ngomongin hak. Jadi semua orang punya hak untuk mengajukan gugatan. Yang dalam hal ini berarti anak menggugat orang tua. Tapi di undang-undang perkawinan juga ada stated bahwa orang tua berkewajiban untuk melindungi anak. Atau anak berkewajiban untuk tunduk atau patuh pada orang tua. Nah itu jadi kontradiksi gak sih Bang dengan hak yang dimaksud tadi? Itu mungkin di Undang-Undang Perdata ya. Undang-Undang Perdata itu ada kewajiban dari orang tua untuk melindungi anak. Itu di Undang-Undang Perdata. Ketika orang tua ngejalankan bagiannya dengan tepat, mestinya nggak ada gugatan. Nah, kenapa timbul gugatan? Karena pasti ada yang nggak jalanin bagiannya. Ingat ya, ada hak, ada kewajiban. Pada saat orang ngeduluin haknya dibanding kewajiban, pasti ada sengketa. Iya dong, ngerti nggak? Kita bertetangga nih. Kita punya hak kepada tetangga supaya got kita lancar deh, let's say, ya kan? Got kita lancar. Tapi tetangga sembarangan, dia nggak jaga bagiannya dia, sembarangan buang sampah dan lain-lain gitu. Dia nggak ngejalanin kewajibannya dia. Ya pasti ada sengketa dong. Begitu juga antara orang tua sama anak, ya kan? Pada saat salah satu pihak nggak ngejalanin kewajibannya secara pantas, hanya ngejalankan haknya, pasti sengketa. Nggak mungkin nggak sengketa. Jadi ini ada hubungannya dengan hak asasi manusianya juga? Atau berbeda ranah? Hak asasi manusia itu adalah hak dasar. Hak dasar seseorang. Itu juga sama, kalau hak asasinya dilanggar, udah pasti ribut. Nggak mungkin nggak ribut. Pasti jadi sengketa. Jadi ini pokoknya bicaranya nggak sampai, bukan persoalan, kita ngomong umum dulu, umum. Nggak usah ngomong HAM-nya, nggak usah ngomong hak perdatanya, tapi kita ngomong secara umum aja. Setiap orang yang haknya dilanggar pasti marah. Semut lah. Semut diinjak, gigit dia. Gitu. Ini Abang ngomong dari satu sisi nih. Kalau kita dalam sisi yang digugat terus kita merasa, loh saya sudah menjalankan itu saya kok. Ini kan kita jadi kayak ngomong word against word yang berbeda. Gimana tuh Bang? Justru di situ letak pengadilan. Jadi gini, let's say ya, kita nih punya argumen. Tamara bilang, lo Bang, abang gak ngerjain kewajiban. Terus gue bilang, enggak, I done my part. Kita berantem dong, kita ngoceh-ngoceh gitu kan. Terus kalau begitu terus kan nggak ada selesainya kan. Justru karena itu ke pengadilan lah, supaya hakim, nah hakimnya Debra, kita terangin, ini gue gini loh, begini. Tamara juga terangin, ini gini. Hakim yang mutusin, gitu. Memang justru harus ke pengadilan, gitu. Supaya tidak your words against mine. Iya kan, jadi ada yang memutuskan, makanya namanya pengadilan. Ada hakim gitu. Itu memang jalannya. Menarik sekali ya. Jadi ini seperti kita tahu di TV itu sudah ada 5 kasus anak menuntut orang tua. Dari yang tanahnya lah harus dijual, tapi ujung-ujungnya kepada warisan. Oke. Sebetulnya gini, sebelum kita masuk ke kasus ya kan, yang belakangan jadi sorotan publik itu gini loh. Pantes nggak ya? Kok ada anak sih? Kok ada anak gugat orang tua? Kok bisa begitu gitu loh. Nah, yang jadi masalah tuh di perasaan itu tuh. Kayaknya nggak pantas deh. Jangan begitu dong gitu. Nah, tapi hari ini kita mudah-mudahan bisa tadi membuat terang permasalahan. Membuat terangnya begini. Yang lagi bersengketa tuh si A sama si B. Kita kan orang luar.
jangan komentar. Sebenarnya itu mesti fair loh. Seru Bang kalau komentar. Makanya ini masalahnya. Yang jadi kacau itu adalah orang luar yang gak tahu apa-apa. Terus ikutan komentar. Gitu. Nah ketika orang berkomentar di situ jadi viral. Padahal harusnya nih kalau kita orang benar. Sebagai orang benar sekarang kita ngomongnya ya. Jangan gampang-gampang berkomentar terhadap permasalahan orang lain. Karena kita gak tahu jeroannya. Yang kita baca pun terbatas di apa yang ditulis sama koran. Iya gak? Koran juga belum tentu ngerti beneran loh. Bisa judulnya, lihat kalau kita lihat YouTube ya. Lihat YouTube. Cerita-cerita itu, waduh kayaknya gimana gitu. Ditangkap. Karena jelas-jelas ditinggalkan pengikutnya ya kan. Kan gitu kan. Pas kita ikutin. Beritanya nggak sama judulnya ya nggak sih? Jadi hati-hati di dalam segala perkara ya. Jangan gampang-gampang terus kita ikut ambil bagian terus kita komentar gitu. Kita nggak tahu, we don't know really what happened. Gitu. Abang udah lompat duluan ini, itu kan pertanyaan kita nanti gitu. Iya, Enggak, nanti kita bahas lagi belakangan. Tapi itu penting banget untuk diomongin di awal. Jangan gampang-gampang. Nah, terus udah gitu. Perkara itu pasti pelik, nggak ada perkara yang simpel, nggak mungkin simpel jadi perkara. Jadi again jangan gampang-gampang komentar. Kita nggak tahu kasus yang terjadi dari pihak-pihak yang saling bergugat itu, karena menurut saya juga itu juga bukan cuma melibatkan dua belah pihak antara tergugat dan penggugat. Kadang-kadang ada di belakangnya rombongan kepentingan yang lain yang membuat kita pusing. Dan di samping itu saya sih bukannya pesimis, tapi saya nanya doang nih Bang, nanya doang. Sistem pengadilan kita ini gimana nih Bang? Maksudnya saya tuh kebanyakan nonton film itu juga sih. Saya kebanyakan nonton film lawyer dan hukum, dan yang di Amerika kan beda banget sama sistem pengadilan kita. Mereka sistemnya dengan sistem juri. Kita kan enggak ya Bang ya. Kita hakim doang. Menurut Abang sendiri gimana? Sistem pengadilan kita, peradilan kita tuh apakah sudah adil gitu loh Bang? Keadilan itu adalah sesuatu yang sifatnya untuk selama-lamanya sangat vague. Sangat abstrak lah, bisa dibilang abstrak. Waktu seseorang menangin perkara, dia bilang hidup keadilan. Iya dong, dia menang soalnya ya kan, hidup keadilan. Yang kalah tidak adil, ya kan? Pasti vague, pasti. Nah, jadi di sini yang diperluin apa tau gak? Perubahan karakter orang-orangnya. Itu yang paling penting, dan nanti itu kita bahas belakangan dalam pertanyaan-pertanyaan selanjutnya ya. Jangan loncat. Ya, jadi yang perlu dirubah itu adalah perubahan karakter orang-orangnya. Kita ini dituntut untuk menjadi orang-orang yang adil. Yang dituntut adil tuh kita, bukan peradilannya yang dituntut adil. Kitanya yang harus adil. Nah, jadi kalau kita penuhin bagian kita, bahwa kita jadi orang-orang yang adil, peradilan itu mungkin gak diperluin. Jangan-jangan. Ya, oke. Nah, sekarang pertanyaannya tadi Tamara nanyanya gini. Sistem peradilan kita gimana sih Bang? Sebab dengar-dengar sih kayaknya nakutin kan gitu sebenarnya, cuman dihalus-halusin ya kan. Jawabannya adalah sistem peradilan kita membaik. Banyak sekali perubahan-perubahan yang sifatnya membaik. Nah, tapi sekali lagi tadi, permasalahannya selalu ada pada orang-orang yang ngajuin gugatan ini. Untuk yang dimenangin dibilang adil, untuk yang dikalahin pasti tidak adil. Oke. Jadi itu dasar ya yang tadi kita bahas ya. Yeah. Kembali kepada karakternya juga kita ya. Iya. Tapi menarik loh, di TV itu bukan koran doang loh Bang. TV itu udah langsung diwawancara. Yang menggugat anaknya, dia ngomong lah bla 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 gitu. Di satu sisi ibunya ngomong dari sisinya dia bla 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 bla. Tapi di masyarakat ya. Ini kita belum bicara masyarakat kita sebagai umat Kristiani. Di masyarakat terbuka itu kan ada moral umum. Yeah. Dan ada yang boleh saja dia menuntut. Ada juga yang kayaknya nggak pantas. Nah nggak pantasnya ini kan didasari dengan ada yang budaya atau agamanya melarang gitu. Tapi sebetulnya
macam-macam orang ini yang tadi dihadapkan kepada pengadilan itu, seperti kata Abang tadi, berhak atau harus pengadilan yang itu. Ya, ya. Nah, berapa kali mediasi sih mereka harus jalani? Kan di mediasi nih, di TV ada mediasi. Apa kita harus ikuti mediasi atau kita bisa putuskan nggak boleh, saya nggak mau ikut lah mediasi, udah pokoknya saya yang benar gitu. Oke. Atau harus ikut mediasi berdasarkan norma-norma yang ada di masyarakat. Jadi kalau dua pihak ini ya, dia udah memutuskan bahwa penyelesaian perkaranya harus di pengadilan, pasti udah terjadi mediasi. Nggak mungkin lah, nggak pernah terjadi mediasi. Pasti ada mediasi, pasti mentok berarti. Ya. Nah kemudian ketika seseorang ngajuin perkara di pengadilan, ada aturan di dalam pengadilan bahwa harus dikasih kesempatan mediasi yang dipimpin sama hakim. Coba. Segitu, kenapa perlu begitu? Karena segitu hukum kita nggak mau pihak-pihak menyelesaikan masalah lewat peradilan, nggak mau. Sebisa mungkin selesaiin deh secara damai. Tapi dipimpin hakim nih sekarang, yang mimpin hakim. Ayo selesaiin masalah yuk. Sebab gimana pun kalau dia udah masuk ke sistem hukum, yang menang jadi areng, yang kalah jadi abu kalau lewat hukum kan. Jadi peradilan sendiri bilang, udahlah pihak-pihak ayo damai dulu, kasih waktu 30 hari, kamu damai. Begitu, sampai begitu. Nah, yang sekali lagi nih, itu pengadilan ya. Nah sekali lagi nih problemnya, kita yang nggak tahu masalah suka gini, mediasi dulu. Orang udah mediasi kok, gimana sih lo? Nggak bisa, orang tua ini udah nggak bisa diapa-apain. Udah deh, jangan komentar kebanyakan gitu. Oh jadi yang kasus-kasus yang kita dengar itu mungkin sedang dalam proses mediasi dengan hakim, bisa juga sudah melewati itu dan sudah masuk peradilan ya Bang ya? Iya, jadi udah dikasih kesempatan, kalau dikasih kesempatan tetap nggak ada perdamaian, baru pemeriksaan perkaranya dilanjut. Tapi sekalipun udah pemeriksaan perkara, sebelum diputus nih, dikasih kesempatan mau damai nggak? Udah 6 bulan sidang, tapi orang-orang bilang, yang bersengketa bilang, udah kita mau damai aja, ditutup perkara. Langsung didamain gitu. Menarik sekali. Jadi Bapak Ibu jangan pernah terlibat dalam pengadilan. Oke, sebelum kita masuk ke etika Kristen, kita masuk etika secara umum dulu nih Bang. Oke. Etika secara umum tadi sudah disinggung juga sama Bu Debra, tadi Abang juga sempat ngomong. Di masyarakat kita, masyarakat timur, ya kan, dimana anak sama orang tua, kualat lu, berani ngugat orang tua, kualat ini. Nah, itu gimana Bang, etikanya secara umum sebenarnya? Saya ngomongin berarti secara sosial ya, sosial etika, punishment sosial itu juga besar loh itu, impactnya. Iya, hukum itu nggak pernah berdiri sendiri memang. Hukum itu selalu berkaitan sama 3 hal, hukum, filosofi, sosiologi. Nah kalau kita ngomong hukum tapi nggak ada hubungan sama sosiologi nggak mungkin. Filosofi tanpa hukum tanpa filosofi juga nggak bisa. Ini 3 serangkai ini selalu jadi satu. Let's say, ini sekarang Tamara bilang, secara kita sekarang udah ngomong hukum nih, orang udah ngugat nih, si anak berhak nih untuk ngajukan gugatan. Tapi ingat, sebagai anak ada sekeliling loh, ada sosial yang pasti akan kasih judgement ke kita. Sosial akan bilang kepada kita, kalau kita sebagai anak, waktu kita gugat orang tua, sosial akan bilang, kamu gak pantas bikin begitu. Regardless bener atau gak bener, sosial akan kasih hukuman. Orang tua yang bikin itu ke anak juga sama. Saya lagi nanganin perkara di salah satu kepolisian. Waktu ini perkaranya orang tua yang ini nuntut anak, laporin anaknya ke polisi. Polisinya gini, serius lu Pak mau laporin anak lu, perempuan lagi ke polisi, serius lo, gitu. Orang ada hukuman loh. Ada pikiran gini, ini orang tua, bener gak ini orang tua? Gitu gak sih? Jadi itu pasti ada, hukuman sosialnya pasti ada, emang pasti. Jadi kadang-kadang kita yang menggugat bisa jadi kita jadi terkena sanksi sosial malah dari masyarakat. Iya. Walaupun memang mungkin gugatan kita betul. Bener, iya. Pasti ada tuh. Gitu. Jadi ya kalau
Saya sih nanti kita ngomong di etika Kristennya ya. Ya udahlah ya, kalau bisa aja. Udahlah, hiduplah berdamai dengan semua orang. Nanti dilanjutin belakangan. Selesai dong kita kalau udah ngomong udahlah gitu kan, udah lewatin aja, janganlah gitu kan. Hidup berdamai dengan semua orang, selesai. Itu nanti kita kuliknya di situ. Oke. Kita kuliknya di situ. Sekarang dari sudut masuk deh ya dari sudut Alkitab ya. Kita masuk dari sudut Alkitab. Oke. Sebetulnya itu kalau masalah duniawi yang tadi Bang Ruli sampaikan, itu mungkin lebih mudah karena di dunia. Ini di akhirat. Oke. Di akhirat, di kita mau ditinjau dari sudut Alkitab. Oke. Pastinya lebih berat kalau menurut kami itu lebih berat. Karena pengadilan yang kita hadapi bukan pengadilan dunia lagi. Dan hakim yang akan kita hadapi nanti bukan hakim yang tinggal udahlah perkara, udah diem damai gitu. Udah gak bisa lagi nih Bang. Okay. Nah kalau dari sudut Alkitab, saya bisa jawab deh sekarang. Anak gak boleh kualat sama orang tua karena ada 10 perintah Allah. Hormatilah ayah ibumu. Okay. Jadi kalau dari sudut Alkitab, anaknya gak puas sama orang tuanya. Dia rasanya mau nuntut, tapi dia malu ada sanksi sosial. Dan dia udah dengar acara kita. Okay. Udah dengar acara kita, gak boleh nih gitu. Ini ditinjau dari sudut umum aja gak boleh. Nanti susah, di pengadilannya juga susah. Tapi dia rasanya mau berontak gitu. Gimana Bang? Kan? Yang susah kan? Garuk dulu ya, iya, soalnya garuk dulu ya. Oke, ini pertanyaan ini saya perlu garuk kepala karena jawabnya mesti pelan-pelan. Saya bicara ini bukan membolehkan anak untuk gugat orang tua. Saya nggak membolehkan sama sekali. Tapi kekristenan itu sebetulnya bukanlah soal boleh atau tidak boleh. Ingat bahwa sebetulnya kekristenan itu adalah suatu pemahaman yang umurnya udah ribuan tahun. Dimulai dari bangsa Israel di tanah Mesir yang bodoh banget, yang gak tahu apa-apa, nol. Terus berevolusi sampai Tuhan Yesus lahir. Dan terus lagi berevolusi sampai hari ini. Jadi ini adalah suatu pemahaman yang udah digali sama orang selama let's say 6.000 tahun. Hari ini orang tuh baru kenal pesawat itu, pesawat terbang itu tahun berapa ya? 1907 ya. Baru berapa tahun ini orang kenal pesawat? Belum, paling 100 tahun lebih. Tapi orang udah bisa terbang tinggi banget pakai pesawat yang bisa bawa penumpang banyak banget. Dulu pesawat tuh hanya terbang 30 cm dan hanya 100 meter. Sekarang udah antar benua, pemahamannya udah hebat banget. Cuman yang nyedihin, kekristenan kalau dilihat dari pemahamannya pesawat nih dibandingkan dengan pesawat, baru terbang 5 cm loh, jangan-jangan. Karena masih bicara tentang boleh atau nggak boleh. Untuk pemahaman yang udah ribuan tahun itu nggak boleh lagi bicara tentang boleh atau nggak boleh. Kalau Paulus akan bilang begini loh, segala sesuatu halal bagiku. Ada yang nggak halal? Nggak ada. Semua halal bagiku, tapi bukan semuanya berguna. Ini loh, hebatnya di sini. Segala sesuatu halal bagiku, tapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Pemikiran Paulus sudah seperti itu. Jadi kalau misalnya sekarang tanya gini, boleh nggak anak gugat orang tuanya? Jawab Paulus apa? Halal aja sih. Nggak ada masalah sih. Boleh-boleh aja, gitu. Tapi berguna nggak? Tapi dasar gugatannya benar nggak? Gitu ya. Nah, sekarang saya mundur ya. Ini jadi kompleks nih. Persoalan jadi kompleks kan di situ kan. Nah, waktu Paulus ngomong begini, gurunya Paulus namanya Hillel. Guru Paulus yang namanya Hillel ini pernah ngajar begini. Never judge a person before you go to his house. Jangan pernah menghakimi orang sebelum kamu pergi ke rumah orang itu. Nah, sekarang ada anak misalnya, dia ngerasa kecewa dengan orang tuanya. Sebelum pikirannya masuk ke pemikiran gini, gue mau gugat orang tua gue. Gue mau laporin orang tua gue ke polisi. Sebelum masuk situ, si anak diajarin untuk punya compassion lewat ajaran tadi.
punya compassion. Pergi perhatiin orang tuamu. Jangan-jangan dulu dia pernah punya trauma. Jangan-jangan dulu dia punya kekecewaan. Jangan-jangan orang tuamu punya kekhawatiran. Jangan-jangan pemikirannya baik tapi cara ngomongnya salah. Pikirin dulu semua itu. Setelah semua itu kamu pikirin, kamu pertimbangin, kamu deketin orang tuamu. Bangun hubungan sama orang tua yang ngecewain ini. Kalau udah terjadi hubungan, jangan-jangan kita gak jadi gugat. Jangan-jangan gak jadi lapor. Nah, permasalahan sering banget timbul before somebody goes to somebody else's house. Sebelum punya compassion, sebelum hatinya pecah sama masalah orang yang nyebelin itu. Kalau nyari sebelnya, semua orang kita gampang banget nyari sebelnya. Ya, ini yang ngomong botak banget sih. Botak tapi masih ada rambutnya dikit. Nah, itu udah sebel. Orang udah sebel ya gak? Udah langsung sebel. Kalau nyari sebelnya orang gampang. Tapi yang jadi masalah adalah bagaimana kita nyari kebaikan, gimana caranya kita nyariin diamond in the rough. Orang tua bisa bikin salah. Tapi perhatiin dulu dong traumanya, segala macam pemikiran-pemikirannya. Nah, jadi saya gak bilang bahwa boleh atau gak boleh. Yang saya ngomong adalah punya compassion dulu dong. Perhatiin dulu dong orang tuamu. Sebelum kamu ambil tindakan. Gitu. Banyak listnya ya sebelum kita mengambil tindakan. Iya, kalau short time kalau pendek-pendek aja, sumbu pendek gampang kan? Langsung jedor, udah lapor atau gugat, tuntut. Itu bahasanya. Ini in one case case ya. Kalau kasusnya beda, sekarang saya kasih abang cerita. Misalnya suatu kasus yang memang orang tuanya melakukan sesuatu yang bersifat membahayakan. Oke. Either ke anaknya atau ke orang lain yang membuat anaknya dia nggak punya other choice, dia harus melakukan ini atau. Punya kasusnya seperti apa, tahu nggak realnya? Enggak sih, saya lagi kepikir aja. Oke. Ada kasus. Saya tahu nih ada kasus karena itu kebetulan kan saya hidupnya di dalam kasus. Iya. Pas, Pak. Jadi ada orang tua ini udah melahirkan anaknya udah dewasa, kemudian anak ini udah menikah jadi udah punya keluarga sendiri. Tapi si orang tua ini cawe-cawe terus, itu bahasa Inggris cawe-cawe. Jerman. Bahasa Jerman ya. Bahasa Jermannya untuk ikut-ikutan terus di masalah rumah tangga anaknya. Ini membahayakan loh. Ini membahayakan. Sampai si ibunya ini bisa-bisanya ngomong begini. Aku minta suami kamu itu cium kaki. Maksudnya apa? Gimana caranya bisa cium kaki? Urusan ujuk-ujuknya tuh gimana gitu. Bingung gitu. Akhirnya si anak harus ngambil sikap dong. Kalau si anak terus-terusan entertain bahasa Jawanya. Apa ini kalau anaknya ngikutin terus orang tuanya, nggak pernah ngambil sikap untuk keluarganya hancur. Iya dong. Masa sekarang kayak gini, ini anak udah menikah, berarti anak ini udah punya keluarga sendiri, betul dong? Iya. Dia harus di kakinya harus di mana nih sekarang? Di keluarganya, walaupun juga harus ngikutin orang tuanya kan? Menghormati orang tuanya. Menghormati, ya. Tapi kalau orang tuanya membahayakan keluarganya, ya harus ambil sisi dong. Iya. Harus ambil sisi dong. Itu kan si ibunya marah-marah. Gimana? Kita udah bilang, "Ma, jangan begitu. Ini keluargaku." Tapi dia gimana? Ya kita sorry ya. Gitu dong ya kan, terpaksa dong, harus begitu dong. Oke. Iya kan, membahayakan soalnya kan. Nah, kalau kayak begitu gimana? Apakah terus kemudian masyarakat luas, netizen ini kan sekarang netizen bilang, "Lu jangan begini, lu jangan begitu, baiknya lu mediasi." Aduh men, lu tahu apaan sih? Iya kan? Nah, kita sebagai netizen, sebagai orang luar, makanya tadi di awal kan, jangan gampang-gampang ngomong ya kan. Apalagi kita sebagai orang percaya, orang Kristen gitu ya, udah ngerti kebenaran, terus ikut-ikutan yang nggak ngerti kasusnya. Nah, tapi itu membuktikan my point bahwa memang nggak semua kasus harus dipukul rata.
ya Bang ya. Betul banget. Jadi memang harus ngerti kasus per kasus. Oh itu Iya. perannya abang gede banget tuh sebagai lawyer, berarti sebagai advokat. Iya, jadi orang hukum ya. Dari kita semester 1 di sekolah hukum, itu paradigmanya dirubah. Untuk selalu ngelihat begini, dalam suatu permasalahan, itu pasti ada banyak banget angle of view, cara pandang. Cara pandang si penggugat, cara pandang tergugat, cara pandang polisi kalau ini perkara pidana, cara pandang hakim. Belum lagi tetangga-tetangga. Nah, kita dibiasain untuk setiap kali kita pegang perkara, mesti lihat nih, angle mana yang harus kita perhatiin. Siapa-siapa aja yang terlibat. Mereka punya kepentingan apa, yang ini punya kepentingan apa, dan selanjutnya. Yang saya mau omongin, tapi mungkin rada nyelekit sedikit. Saya minta maaf kalau ini nyelekit. Di gereja nggak banyak nih cara pandang begini. Gereja seringkali hanya ngeliat hitam atau putih. Boleh atau tidak boleh? Boleh atau tidak boleh. Tuhan kalau dikasih warna, Tuhan warnanya apa? Putih dong, pakai Hitam nggak? sayap. Tuhan mungkin nggak hitam. Mungkin juga. Karena Tuhan ada mungkin nggak hijau. Tuhan bisa menjadi apa? Oranye. Nah, Harusnya cara ngelihatnya begitu. Jadi kalau gini loh, kalau kita datang di dalam kebenaran, Tuhan adalah hitam dan putih dan setiap warna yang ada di antaranya. Itu kita harus kita sebagai orang Kristen nggak boleh cuma lihat hitam atau putih, benar atau salah. Bisa benar apabila, tidak benar apabila, kan begitu. Every color in between, perhatiin setiap detailnya. Jangan cuma ngomong hitam atau putih. Kenapa di gereja sering kali begitu? Hitam atau putih. Boleh nggak gugat orang tua? Jawaban gereja? nggak boleh Atau begitu. boleh, pasti. gitu kan? Boleh, tidak boleh. Berarti. Kenapa nggak? Boleh apabila, tidak boleh apabila. Itu yang cantik. Jadi kita perhatiin hitam dan putih dan setiap warna di tengah-tengahnya. Oke. acara ini memang untuk memberikan pencerahan. Tapi kok makin rumit ya. Ini untuk memberikan para bapak ibu dari gereja manapun, terutama dari GSKI juga, karena ini kan acara GSKI ya, kolaborasi antar GSKI Gajah Mada dan GSKI Slipi gitu, memberikan pencerahan supaya dari sudut bapak ibu melihat dunia ini, bapak ibu bisa menentukan sikap. Menurut Alkitab tuh bagaimana? Tapi kalau mendengar Bang Ruli bicara, saya ragu apakah Bapak Ibu bisa mendapat pencerahan. Bottom Intinya line-nya. sebenarnya gini, Intinya kita Bang. udah ada di dalam suatu zona nyaman pemikiran for a long time. Bahwa kekristenan itu adalah soal boleh atau tidak boleh, hitam atau putih. Padahal sebagai orang yang udah makin dewasa di dalam Tuhan mau kita punya perspektif yang panjang. Kalau mau berpikir yang luas. Jangan cuma sekedar boleh atau enggak boleh. Dan itu bukan tugas dari pendetanya aja yang berpikir seperti itu. Harus seluruh jemaat. Jangan ngehakimin orang sebelum kita tahu permasalahan sesungguhnya. Itu juga tugas semua orang, bukan hanya tugas dari pendetanya kan. Nah, kalau hari ini ada yang menyaksikan acara ini dan masih punya cara berpikir hitam atau putih, benar atau salah, boleh atau tidak boleh, pelan-pelan keluar. Paulus juga bilang, inilah doaku, yaitu supaya kamu bertambah-tambah dalam segala pengetahuan. Nambah, dewasa. Ayo, kalau orang dewasa, dia gak akan sekedar bilang boleh atau gak boleh. Gini, kita ngomong boleh gak boleh ya. Dulu waktu di rumah orang tua, Dep, pulang rumah jam berapa? 11 malam. 11 malam. Hari ini kalau lebih dari jam 11 apa yang terjadi? Kunciin. Kunciin. Oke. Ya, Hari ini itu ketanam loh di pikiran kita bahwa kita hanya boleh pulang jam 11 kan. Tapi pernah pulang jam 4 hari ini? Pernah. Pernah. Orang tua marah nggak kalau orang tua tahu? Ya enggak. Kenapa nggak? Karena sudah punya keluarga sendiri, Udah karena punya sudah keluarga dewasa. sendiri dan udah dewasa, udah bisa dipercaya. Iya. Iya kan? Tapi aturan jam 11 itu dicopot nggak? Pernah diputusin nggak? Pernah dicabut nggak? Nggak ada statement untuk mencabut. Nggak pernah ada, nggak pernah dicabut. Tapi orang tua sekarang ngeliat kita pulang jam 4 dia senyum.
Anakku pinter. Kerja keras. Kerja keras. Udah bisa dipercaya soalnya, bener nggak? Kalau sekarang anak, saya punya anak nih, terus tiap dia udah 24 tahun. Dia jam 10 udah di rumah. Jam 11 dia udah tidur. Terus-terusan. Sayang, kenapa kamu jam 11 di rumah? Dia jawab, nanti dimarahin sama bapak. Kita tempeleng gak tuh anak? Iya kan? Sama. Firman Tuhan gak pernah berubah. Ada yang boleh, ada yang gak boleh. Tapi Tuhan bilang, sekarang kamu pertimbangin sayang. Kadang-kadang kamu harus bikin juga. Sepanjang tujuannya, ada tujuannya loh ya. Tujuannya untuk kemuliaanku, untuk kepentingan orang lain, untuk kepentingan masyarakat. Why not? Tapi jangan bilang gini, si abang bilang semuanya boleh nih sekarang. Semua gue hajar nih, ngerokok, minum, mabuk-mabuk, semuanya gue hajar nih. Lu gila kali kalau begitu. Iya dong, nggak begitu dong. Ini tuh kita mau mengajarkan dan bersama-sama belajar dengan semua jemaat bahwa kekristenan itu bukan cuman hitam dan putih. Sudah waktunya jemaat juga berkembang ya nggak Bang? Bertumbuh dewasa. Bertumbuh dewasa. Ya, betul. Karena kita nggak dari dulu makan bubur terus ya, pemahaman kita ya cuma segitu-segitu aja kan. Nicely put, yes. Kita lagi pengen bikin edukasi juga ini Bang ke teman-teman semua banget. supaya memang dengan acara-acara seperti ini makin berkembang, diajak untuk berpikir kritis dan berpikir sesuai dengan tetap Alkitabiah dong, tetap ya Bang ya. Ya. Nah, kalau Paulus lagi ya, dia semuanya dia bilang dia semua halal. Tapi dia bilang, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Dia bebas. He knows he can do whatever he wants. Tapi dia bilang, no, aku gak bikin itu. Aku menjadikan diriku hamba. Nah jadi tadi makanya saya perlu ngomong tuh. Kalau kita udah ngomong begini terus orang-orang bilang, oh kalau gitu si abang udah bilang boleh. Maka gue sikat semua nih. Ingat loh, Paulus bilang, tapi walaupun dia bebas, dia menjadikan dirinya hamba. Berarti jemaat juga mesti introspeksi diri. Apakah kita sudah menjadikan diri kita hamba? Yeah. Hamba Tuhan ya. Nah, sekarang saya tes, kan dari tadi saya yang ditanya nih, sekarang saya nanya balik. Waktu habis. Boleh gak kita gugat orang tua kalau begini kondisinya? Kalau saya sih ya pribadi, saya tetap berpendapat yang pertama tadi Abang ngomong. Satu, mengenai compassion tadi dong. Apalagi kita sudah kenal Tuhan, kita ngerti dan kita sebenarnya tahu orang tua kita seperti apa. Kalau saya pribadi sih saya nggak mungkin karena orang tua saya juga tidak akan melakukan sesuatu yang di luar batas etika kekristenan. Nah, tapi sekarang andaikan, sekarang kita kan lihat ada dua kemungkinan kasus ya. Ada orang yang punya keluarga seperti kita, orang tua yang seperti kita. Tapi ada yang enggak. Ya. Nah untuk mereka yang enggak ini gimana? Enggak punya boleh atau enggak? Iya boleh enggak? Ayo Bu Debra silahkan. Tadinya saya mau ke belakang dulu. Pinter ya, pinter caranya. Pinter sekarang boleh enggak kalau kayak gitu? Kalau saya akan memberi pandangan seperti ini. Yang pertama tadi abang bilang kasih list dulu, dikasih list dulu. Buat deh Bapak Ibu atau para pemuda-pemudi dibuat listnya. Apa yang orang tuamu sudah baik lakukan. Yang kedua lihatlah bahwa Tuhan bilang kan dalam firman-Nya 70 kali 7 mengampuni. Apakah kamu udah 70 kali 7 mengampuni orang tuamu? Gitu. Lalu kita melihat diri kita juga lagi gitu. Biarpun ayah kita sudah pukul kita misalnya ya, ini kan untuk keluarga yang tidak harmonis istilahnya. Atau ibu kita sudah meninggalkan kita dari waktu kita kecil. Tapi kan kita mendapat pengalaman dari semua itu. Kasih Tuhan yang kita sudah dapatkan. Ya berpikirlah 1000 kali. Nah dalam kasus kan, tadi kita sebelum taping ada kasus nih diomongin. Ada anak menggugat orang tuanya. Tapi sebetulnya tujuan si anak menggugat orang tuanya itu adalah supaya orang tuanya berhenti berantem. Pantas nggak untuk digugat? Kalau saya pribadi sih, saya nggak akan menghabiskan energi saya untuk menggugat. Saya akan pilih mediasi cara yang lain. Tapi kalau udah mentok, perhatiin tujuan si anak untuk menggugat. Supaya kemudian orang tuanya berhenti berantem. Berarti ini persoalan udah rumit banget bertahun-tahun. Iya gak sih? Ada loh situasi-situasi yang seperti itu. Acara kami gak bilang boleh
atau boleh atau nggak boleh. Atau kita juga nggak bilang silakan ayo anak-anak, nggak ada. Dari tadi kita semua bilang enggak kayak gitu. Bu Dara bilang gitu, Bu Tamara juga bilang begitu ya nggak. Tapi kita harus kasih hati kita juga untuk anak yang akhirnya harus menggugat orang tuanya. Jangan kita salahin lagi. Tuh kita bilang, dasar lu ya, emang bener-bener. Ya ilah, jangan ikut-ikutan. Ya kan? Oke, lanjut lagi pertanyaan. Lanjut lagi, waktunya udah mau habis ini Abang. Udah mau Udah mau habis? habis ini, udah gak kerasa. Seru banget. Tapi kita perlu kayak closing statement dari Abang untuk penonton kita. Wah ini sih belum sampai closing statement sama sekali sih. Dia bilang gini, ini penting banget ya. Boleh silakan. Paulus pernah bilang begini di dalam suratnya ke jemaat di Roma. Bukan soal boleh atau nggak bolehnya ya. Kalau boleh nggak boleh, boleh aja sebetulnya. Tapi dia bilang begini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Jangan kamu mikirin perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkan dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Jadi artinya gini, ngerti sih, waktu seseorang ada di dalam masalah, itu rasanya jelimetnya setengah mati. Rasanya nggak ada jalan keluar. Tapi Paulus kasih peringatan, udah jangan mikirin kejauhan, jangan mikir nggak bakalan ada jalan keluar. Udah jangan mikirin ke situ. Kalau kita bilang nggak bakalan, ya udah nggak bakalan bener. Tapi kalau kita bilang maybe there's a solution, bisa ketemu persoalannya. Jadi jangan mikirin kejauhan. Terus jangan anggap diri kita pandai. Ini juga penting banget nih. Seringkali kita bilang gini, gue udah tahu, pokoknya nggak bisa, kamu nggak bisa. Wah udah capek deh kalau udah begitu. Nah dilanjutin lagi sama Paulus, dia bilang begini, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Nah, tapi walaupun kita udah usahain jalan keluar, tetap nggak ketemu, habis itu harus juga gugat misalnya atau lapor misalnya. Ingat satu lagi, dia bilang begini, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Walaupun kita harus gugat, walaupun kita mungkin harus lapor perdata, tapi kita harus memiliki kasih yang serius. Serius banget, sayangin banget. Sayangnya itu harus nggak kira-kira. Sampai tahap yang gimana? Tahapnya sampai begini. Jika seterumu lapar, berilah dia makan. Ini orang udah banyak yang enggak loh. Gua udah gugat. Biar rasain aja sama dia. Kan gitu. Nggak boleh loh. Kalaupun kita harus menggugat kita adalah supaya misalnya tadi berhenti berantem, atau untuk kepentingan umum, atau untuk kepentingan Tuhan. Oke, kita harus gugat. Tapi ketika kita gugat, beri dia makan kalau dia lapar. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara di atas kepalanya. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Tuh, itu yang tadi kita sebut di awal etika. Walaupun marah, walaupun kita udah gugat, tapi tetap hidup dalam etika. Tetap menolong, tetap perhatiin orang, apalagi orang tua kita. Mungkin nggak itu dibuat? Mungkin sekali, dan harus dibuat. Saya pernah nemu kasus-kasus seperti itu. Yang saya tanganin sendiri, benar-benar saya tanganin sendiri. Anak luar biasa disakitin sama orang tua. Luar biasa disakitin sama orang tua. Dan sangat berhak untuk laporin ataupun ngajuin gugatan. Tapi akhirnya saya bisa ketemu sama anak itu, kita ngobrol. Nggak digugat. Nggak lapor polisi. Malah dilaporin sama orang tuanya. Dia udah belain orang tuanya, bela abis-abisan. Bener-bener bela sampai habis. Uang habis, semua habis. Dibelain. Orang tuanya bisa-bisanya bilang anaknya nipu. Lapor pidana, lapor perdata, segala macam. Dan selalu kalah. Kalah nanti orang tuanya bikin lagi yang baru. Maksudnya orang tuanya kalah? Orang tuanya. Oh, okay. Bayangin yang dihajar si anak.
Padahal si anak udah bantuin orang tuanya. Terus anaknya marah kan, anaknya bilang, "Bang, kita hajari orang tua gue." "Nggak usah sayang, nggak usah, jangan, nggak perlu." "Tapi nggak usah, itu nggak usah." Akhirnya udah senyum, ya udah nggak usah. Udah ya, berhasil ya. Orang tuanya malah gugat anaknya. Lapor polisi, orang tua lapor anaknya. Kalah, lapor lagi lo orang tuanya. Terus-terusan, terus. Coba. Itu anak kandung. Anak kandung. Endingnya gimana Bang, endingnya? Kalah orang tuanya. Tapi tetap marah. Nah, ayo kalau ada orang tua yang begini juga kepada anaknya dan nyaksiin acara kita. Have compassion. Jangan mikirin yang ketinggian. Pikirin yang pendek aja dulu. Bisa gak sih berdamai? Jadi jangan lihat, kita nggak ngelihat cuma dari anaknya loh. Ternyata ada orang tua loh yang bikin begitu ke anak juga. Ayo dong. Orang tua punya banyak kekecewaan mungkin kepada anak. Tapi masa sih nggak bisa didamain? Masa sih nggak ada kebaikan sama sekali setelah puluhan tahun? Nggak ada. Cari deh. Maksudnya nggak ada segitu-segitunya. Cari orang tua lain maksudnya. Maksudnya nggak ada sih, nggak mungkin banget kan. Iya. Iya, pasti. Menarik ada. sekali. Seru nih Bu. Seru. Tapi kayaknya kita harus udahan Bang. Ya? Udahan Oke. Bang. Oke. Terima kasih banyak karena bersedia ngobrol sama kita nih Bang. Iya, di acara kolaborasi ini. I will not miss it for the world. Oh, Artinya akan ada muncul episode-episode lain bersama Bang Ayo Rulis dong, Simorangkir. iya. Terima kasih Bapak Ibu jemaat sekalian yang sudah menyaksikan acara kolaborasi pada hari ini. Acara ini akan tayang 2 minggu sekali. Tapi jangan khawatir jika Bapak Ibu masih mempunyai pertanyaan. Pertanyaan dapat dikirimkan melalui nomor WhatsApp yang akan ada di awal dan akhir acara kolaborasi ini. Tentu saja pertanyaan mengenai topik yang sedang dibahas. Kami akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu di acara kolaborasi selanjutnya. Jadi nantikan acara kami selanjutnya. Terima kasih, shalom. Sampai jumpa. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati.